Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dalam sebuah stasiun Jongmuro, Runat menanyakan apakah Jaehwan memiliki rencana. Jaehwan mengatakan Runat tidak perlu khawatir karena ia selalu datang dengan sebuah rencana. Gerombolan binatang buas tampaknya sudah mulai bergerak dan akan menyerang Runat beserta Jaehwan. Gerombolan binatang buas itu sangat banyak dan besar sampai Runat bertanya apa rencana yang Jaehwan lakukan untuk melewati semua ini. Jaehwan mengatakan itu sangat mudah karena ia hanya tinggal mengalahkan mereka sampai tidak ada yang tersisa. Hanya dengan tusukannya saja, Jaehwan sudah bisa meratakan semua binatang buas yang berada di jalur kereta dan membuat Runat sangat terkejut. Setelah menyelesaikan tugas pertama, Jaehwan dan Runat tampaknya sudah dipersilahkan untuk keluar dan memilih tugas selanjutnya. Runat mengatakan jika ia hampir saja mati dan Jaehwan mengatakan tugasnya tidak ada apa-apanya. Tapi Andersen berkomentar jika Jaehwan sudah kehilangan setengah pakaiannya. Runat masih menanyakan apakah cara yang digunakan Jaehwan adalah yang terbaik. Runat paham jika tugas pertama adalah bertahan hidup, jadi mereka bisa mengatasinya dengan cukup mudah, tapi Runat penasaran dengan tugas selanjutnya. Jaehwan dan Runat kali ini memasuki tugas kedua yang mengharuskan mereka bertahan dari serangan monster kuat dengan kesulitan ekstrim. Syarat penyelesaian quest kali ini adalah kematian setengah dari player atau kematian player terkuat, dan Jaehwan mendapatkan posisi sebagai player terkuat. Ketika Jaehwan tahu dirinya adalah player terkuat, Jaehwan langsung melancarkan tusukannya untuk menghanguskan setengah dari peserta. Peserta lain tidak tinggal diam saja melihat Jaehwan adalah peserta paling kuat dan ingin mengalahkannya. Sayangnya, serangan Jaehwan sudah dilancarkan terlebih dulu, jadi skenario kedua telah diselesaikan dengan kematian setengah dari peserta. Setelah keluar dari skenario kedua, Runat mengatakan jika tusukan Jaehwan membuat pertarungannya cepat selesai, tapi Jaehwan mengatakan jika sebenarnya ia tidak sengaja. Beberapa dewa yang menyaksikan aksi Jaehwan memberikan respon kekecewaan dengan tindakan Jaehwan, namun sebagian ada yang cukup terhibur. Selain itu, Runat sangat senang karena mereka bisa mendapatkan 300.000 trust setelah menyelesaikan quest kedua, dan mereka bisa memperbarui tiket metaverse mereka semau mereka. Andersen heran kenapa Ignis sangat berisik dan Jaehwan menanyakan apakah ia mengenalnya. Andersen mengatakan jika Ignis sangat terkenal, tapi sepertinya Ignis yang satu ini cuma peniru, karena Ignis tidak mungkin akan menonton hal semacam ini. Jaehwan menanyakan kenapa pesan ini tidak bisa terbaca, dan Andersen mengatakan jika poinnya masih kurang. Jaehwan menanyakan lagi kenapa ketika bersama Rene itu masih normal, tapi Andersen malah ngambek dan menyarankan Jaehwan untuk pergi bersama wanita itu saja. Karena Andersen marah, Jaehwan menawarkan pada Andersen untuk memilih pintu terakhirnya, dan Andersen cukup senang. Namun sayangnya, semua pintu quest terakhir langsung ditutup sehingga mereka tidak bisa dengan bebas memilih questnya. Andersen sudah menduga akan terjadi hal semacam ini, tapi Jaehwan penasaran kenapa mereka menggunakan versi pada setiap lantai dan pintu quest. Andersen menjelaskan jika inilah ciri khas dari lantai 6 yang merupakan museum metaverse, karena setiap kali update, versi lama akan dimasukkan kemari. Hal itu juga yang membuat para player menjadi sangat tertarik memasuki lantai 6, dan Runat sangat senang karena bisa mendengar Andersen tanpa meminjam tubuh Jaehwan. Andersen menjelaskan jika dulunya metaverse lebih adil karena mereka bisa mendapatkan hadiah sesuai dengan usahanya.
Karena Jae-hwan dalam menyelesaikan lantai pertama membuat Andersen mampu berbicara dengan Runat meski hanya sebentar. Runat ingin masuk ke pintu yang memiliki rating di atas 2, namun semuanya tampaknya memiliki rating sangat buruk. Andersen mengatakan rating itu mungkin kebohongan, dan Runat jadi kepikiran untuk masuk di versi yang asli karena semua yang mereka datangi adalah update dari klasiknya. Runat kemudian langsung bergegas untuk mencari versi asli dari semua update. Sayangnya, Metaverse versi 1 sedang diperbaiki dan membuat Runat sangat kecewa karena tidak bisa memasukinya. Jae-hwan heran, kenapa tower menyedihkan ini menghibur para dewa, tapi Andersen mengatakan jika 500 tahun tidak seperti ini. Andersen kemudian mengatakan jika ia memiliki tujuan yang sama dengan Jae-hwan ketika memasuki menara. Jae-hwan menanyakan alasan apa itu, dan Andersen mengatakan jika ia juga ingin menyelamatkan temannya dan meminta Jae-hwan untuk masuk ke Metaverse versi 3.12. Runat mengatakan jika rating pintunya kurang dari 1, tapi Jae-hwan tidak masalah. Runat berpikir mungkin hadiahnya akan semakin besar jika kesulitannya semakin sulit untuk diselesaikan. Jae-hwan dan Runat akhirnya memutuskan untuk masuk ke Metaverse versi 3.12. Pintu Metaverse versi 3.12 adalah medan bersalju yang kini dimasuki Jae-hwan dan Runat, namun sepertinya Andersen sudah pernah memasukinya. Ketika sedang berjalan, Jae-hwan menemukan sebuah kawah yang tidak cukup besar, yang tidak lain adalah bekas tusukan Jae-hwan ketika di lantai pertama. Jae-hwan menyadari jika tidak ada retakan di langit-langit yang menandakan jika ada seseorang yang mampu menghadang tusukan seriusnya. Lantai ke-6 Metaverse 3.12 dijelaskan adalah sebuah versi dunia 500 tahun lalu ketika era revolusi besar, dan tugas Jae-hwan untuk menghabisi sesuatu yang masih tersembunyi. Jae-hwan dan Andersen sendiri tidak tahu apa yang harus dihabisi karena dunia yang mereka masuki tampaknya sudah hancur. Andersen menebak jika penghuni versi sebelumnya telah melarikan diri ke lantai lainnya. Jika tidak, maka mereka berarti mati. Jae-hwan kemudian melihat sebuah desa dan ingin mendapatkan petunjuk di sana. Tapi Runat mengingatkan jika reviewnya mengatakan untuk tidak masuk ke desa. Jae-hwan mengatakan jika mereka harus memastikan dulu. Namun Jae-hwan merasa jika seharusnya mereka harus memastikan dulu. Di depan benteng desa, 2 orang penjaga gerbang nampaknya sedang menjaga pintu gerbang masuk desa. Melihat ada seseorang berjalan menuju desa, pria berbadan kekar tadi menyuruh mereka untuk segera berhenti dan menanyakan siapa mereka. Jae-hwan dengan posisi siap memegang pedangnya dan mengatakan pada pria kekar itu untuk segera menyingkir. Namun tampaknya Andersen menghentikan pergerakan Jae-hwan yang akan menghajar pria berbadan kekar. Jae-hwan menanyakan apa yang sedang Andersen lakukan, dan tampaknya Andersen ingin menggunakan tubuh Jae-hwan secara paksa. Andersen kemudian menggunakan energi dunianya untuk menunjukkan pada pria berbadan kekar tadi siapa sebenarnya dirinya. Runat merasa energi dunia Andersen terasa sangat hangat dan nyaman kali ini. Pria berbadan kekar sangat terkejut dengan kedatangan Andersen setelah sekian lama. Hal yang sama juga dirasakan Andersen yang menyapa Hans karena sudah lama mereka tidak bertemu.